Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita hormati Fadilatul Mukarram Ustaz Abdul Khalik baru saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Semoga dengan pembacaan ayat tadi semakin menambah keberkahan buat kita semua, khususnya dalam perjalanan yang akan kita laksanakan esok menuju kota Madinah untuk berziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kemudian kita akan lanjutkan menuju kota Makkah Al-Mukarramah untuk pelaksanaan umrah kita nanti. Yang kita hormati segenap jajaran Direksi Tour and Travel serta staf dan karyawan, serta Bapak Ibu sekalian, para calon tamu Allah, tamu Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin bertamu ke rumah seorang yang kita muliakan, pastinya jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Esok kita akan bertamu ke Zat yang telah menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita segalanya. Sudah pasti yang harus kita persiapkan jauh lebih matang. Kalaulah kita ingin bertemu manusia atau bertemu makhluk yang kita banggakan, kita muliakan saja, persiapan kita cukup panjang. Apalagi yang merupakan persiapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tiap hari kita dipanggil, memang tiap hari kita bertemu dengan Allah dalam sholat-sholat kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah pertemuan-pertemuan yang kita jalin setiap hari itu betul-betul pertemuan yang sesungguhnya? Maka bila bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan dipanggil kita, dijadikan tamunya, dan Allah ingin melihat rapor kita masing-masing. Bahkan tempatnya saja bukan tempat sembarangan, tempat yang termulia di atas bumi Allah, tempat yang paling diagungkan, ya, di mana di situ ada rumah Allah, simbol kerajaan Allah di bumi. Di tempat itu pula terlahir seorang kekasih Allah, Nabi akhir zaman baginda Rasulullah SAW. Di tempat itu pula Allah turunkan Al-Quran. Maka hari ini kita bersiap Bapak Ibu sekalian untuk menjadi tamu Allah di tempat yang luar biasa. Kalau udah masuk Madinah, perbanyak salawat. Dengan memperbanyak salawat Bapak Ibu sekalian, itu menandakan bahwa ada rasa cinta kita dan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita bisa bersalawat dengan khusyuk. Tanda kalau orang cinta kepada Rasul itu ada 3, kata ulama. Yang pertama apa? Kathratu dzikri, banyak menyebut namanya, entah dalam bentuk salawat atau dalam bentuk madaih, dalam bentuk apa? Pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Maka para ulama-ulama dulu banyak membuat syair-syair, nazam-nazam untuk apa? Mengagungkan Rasulullah SAW. Tapi sekarang sayangnya di Madinah itu dulu di Madinah itu juga ada pembaca maulid. Saya lihat banyak rekaman-rekaman zaman masih hitam putih. Itu di sekitar Masjid Nabawi, di sekitar makam Rasulullah sering diberikan maulid. Tapi sekarang diharamkan.
Bahkan pada terakhir ada yang kumpul-kumpul langsung ditangkap dulu. Walaupun tidak ditangkap, tidak di penjara, cuma diinterogasi biasanya. Ini karena memang sudah ada pergeseran Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita di Madinah, maka perbanyaklah bersalawat. Kalau ingin bersalawat aman, gabung sama orang Turki. Karena orang Turki dia nggak berani. Hanya orang Saudi takut sama orang Turki. Kenapa? Karena dulu yang menguasai Madinah itu adalah Turki Utsmani. Makanya hanya orang Turki yang agak bebas. Ya. Bapak sekalian, kalau kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW, itu adalah merupakan tanda pertama bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Tanda yang kedua, yaitu kathratus syauq ilaihi, bahwa kalau kita memang mencintai Rasulullah, ada rasa kerinduan yang mendalam, kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Kan kita nggak pernah ketemu Rasulullah, kan kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sudah meninggalkan kita 15 abad yang silam. Bagaimana kita membangun rasa syauq tadi, rasa rindu tadi? Diawali dengan memperbanyak nyebut namanya. Kita dulu waktu akan menikah, atau belum ada yang belum nikah di sini kan? Ya, dengan calon kita, kira-kira selalu ingat kan namanya? Selalu kita ingat. Mau tidur ingat, berjalan ingat, mau kemana-mana ingat. Itu kenapa? Tanda kita cinta kepadanya dan tanda kita rindu kepadanya. Kalau itu sudah kita bisa rasakan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berdampingan dengan Rasulullah. Sebagaimana Rasul katakan, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat dengan kelak di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca salat kepada. Tanda yang ketiga, ya, setelah kita banyak menyebut namanya, yang kedua banyak rasa rindu kepadanya. Yang ketiga tandanya kalau kita cinta kepada Rasulullah adalah al-buka inda dzikri. Kita meneteskan air mata ketika disebut nama baginda Rasulullah SAW. Ya makanya Bapak Ibu sekalian, kalau pengen ditanamkan rasa rindu kita tadi, perbanyak tidak hari minimal 100 kali kita bersolawat. Kalau sudah bisa, tingkatkan 1000 kali. Bahkan dulu ada seorang sufi wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Dalam satu hari dia berselawat kepada Rasulullah itu mencapai 24.000 kali. Kira-kira bisa nggak kita? Bisa nggak? Kayaknya berat ya. Minimal ya, tiap hari itu jangan sampai kita lepas dari membaca salawat. Kita baca salawat setiap hari. Baca salawat kita tiap hari. Kapan itu? Waktu tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiap hari itu kita baca. Tapi kalau seandainya bacanya waktu sholat doang, betapa pelitnya kita. Betapa kita tidak termasuk orang yang rindu pada Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu bagus sekali. Dan salah satu manfaat kita bersalawat, man lazima as-salata 'ala nabi, siapa orang yang membiasakan salat kepada baginda Rasulullah SAW, ghufira dzambuhu, yang pertama diampuni dosanya, wa kufiya hammuhu, dihilangkan kesedihan kegalauannya, wa wajada ma tamannahu, dan dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Makanya sering kita dengar kalau ada orang pengen punya mobil bagus, diselawatin aja, gitu kan? Sering dengar kan? Ya, kalau para pemuda yang pengen naksir anak orang, diselawatin nama anak orang gitu. Ya. Boleh apa enggak? Ya, pikir sendiri. Tentunya salawat ini adalah untuk memuliakan Rasulullah SAW, walaupun disah-sah saja. Tapi adakah rendahnya kalau tujuannya kita untuk dunia, walaupun tetap dapat dari akhirat. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi pada saat kita sampai di kota Madinah, insya Allah kita akan diajak nanti berziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi memang sekarang regulasinya harus dengan menggunakan tasreh, ya. Tasreh secara kolektif, ya. Jadi kita harus bersama-sama. Nanti kalau sudah ketinggalan nggak bisa. Entah masih bisa atau enggak dengan dengan cara online itu. Kalau dulu masih bisa ya, tapi sekarang agak sulit karena banyaknya padatnya orang yang akan melaksanakan ziarah sana. Insya Allah barusan. Jadi kalau kita betul-betul memanfaatkan waktu kita di Madinah, maka perbanyaklah berziarah. Kalau tidak bisa ke Raudhah, minimal kita ngelewatin kubur Nabi. Setiap hari kita 3 hari di Madinah, kalau bisa khusus bagi bapak-bapak,
lewatin tuh kuburnya Rasulullah SAW sambil bersalam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Safwat Allah, assalamu alayka ya man arsalallahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan min as-surur. Assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar. Terus kita berziarah kepada para sahabat-sahabat yang ada di Baqi al-Gharqad. Paling tidak kita, kalaupun tidak mampu begitu ataupun tidak ada kesempatan, dari jauh kita bersama. Minimal tiap hari kita berziarah. Kita datang ke sana untuk menziarahi baginda Rasulullah SAW. Bukan menziarahi Madinahnya, tapi menziarahi Rasulullah. Hingga dia akhirnya pergi ke Syam, ya, ke Damaskus dan tinggal di sana, berkeluarga di sana. Sampai satu saat dia ingin melaksanakan umrah, kemudian setelah selesai umrah dia ingin langsung kembali lagi ke Syam. Apa yang terjadi dalam perjalanannya kembali ke Syam? Dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya Bilal, lima hadzal jafa. Wahai Bilal, kenapa kau begitu? Kenapa kurang adabnya kau padaku? Akhirnya dia menangis dan mendatangi diam-diam kota Madinah. Dia takut kalau ketahuan para sahabat yang lain. Ternyata betul saja kedatangan beliau ke Madinah diketahui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena saat itu beliau sebagai khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Dia minta satu, ya Bilal, kau muadzin Rasulullah, tolonglah ingatkan kami kepada Rasulullah. Azan sekali saja. Oh tidak mau. Aku tidak akan mengumandangkan azan karena aku hanya menjadi muadzin buat Rasulullah SAW. Sebetulnya bukan itu alasan utamanya, karena dia nggak kuat dengan kesedihan kalau menyebut nama Rasulullah SAW. Akhirnya dia tolak. Umar pun tidak bisa memaksa. Barulah kemudian datang dua pemuda, yaitu Husain dan Hasan dan Husain, untuk meminta berazan. Akhirnya dia pun tidak bisa menolaknya. Apa yang terjadi? Ketika menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak sanggup untuk melanjutkan azannya, sehingga akhirnya disempurnakan oleh Sayyidina Hasan. Itulah azan terakhir yang tidak pernah ada akhir dan tidak akan sampai selesai, yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal sampai akhirnya dia diwafatkan oleh Allah SWT. Itulah kesedihan para sahabat, itulah kecintaan para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang luar biasa, manusia yang sangat cinta kepada sahabat, manusia yang sangat cinta kepada umat. Bahkan termasuk kita yang ada di Indonesia, yang sudah jauh ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat rindu kepada kita sekalian. Makanya bagi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah akan bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Pertanyaan saya baru sekalian, pernahkah kita mimpi bertemu Rasulullah? Pernah dong? Ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang pernah mimpi bertemu Rasulullah? Pertanyaan ini para jemaah sekalian biasanya dilakukan oleh orang di Yaman sana ya. Di Yaman sana punya kebiasaan, anak itu kalau sudah mulai balik ditanya, wahai anakku, sudahkah kau bermimpi bertemu Rasulullah? Kalau kita biasanya nanyain anak, apa yang kita tanyain? Wahai anakku, nanti kalau gede mau jadi apa? Di sana tidak ditanyakan itu. Ketika anak sudah mulai mumayyiz, dia sudah bicara Arab, andai sudah bisa bedakan wanita menjelang baliknya, dia tanya, sudahkah kau bertemu Rasulullah SAW? Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa yang melihatku ketika tidur, maka sesungguhnya dia melihatku yang sesungguhnya. Maka sangat beruntunglah orang yang pernah didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya. Dan hampir rata-rata orang-orang yang mendapatkan itu adalah orang-orang pilihan Allah dan pilihan Rasul. Apa tandanya? Tanda orang yang sudah bertemu Rasulullah, maka hidupnya akan manfaat buat orang banyak. Dia punya harta-hartanya manfaat buat orang banyak. Dia punya ilmu-ilmunya manfaat buat orang banyak. Dia melakukan apa saja pasti itu untuk Allah. Subhanallah. Sehingga akhirnya hidupnya penuh dengan nilai ibadah. Maka sangat beruntung kalau ada orang yang dipilih oleh Allah bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Harapan kita, mudah-mudahan umrah yang kita laksanakan ini menjadi asbab Allah pertemukan kita dengan Rasulullah SAW.
Amin ya Rabbal. Maka manfaatkan dari kesempatan. Niatkan kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan besok ketika di Madinah aku berziarah kepada Rasulullah, kau pertemukan aku, bukan hanya melihat kuburan, tapi aku bisa bertemu dengan baginda Rasul dalam tidurku. Amin ya Rabbal. Selanjutnya baguskannya. Betapa kota Madinah itu menjadi mulia, kenapa? Karena ada jasad Rasulullah SAW di kota Madinah. Kalaulah bukan karena ada Rasulullah, maka Madinah tidak ada bedanya dengan kota-kota yang lain. Bahkan tanah Madinah menjadi haram karena adanya Rasulullah SAW. Itu sebabnya kenapa segala sesuatu yang bersentuhan dengan Rasulullah, maka tempat atau benda atau apapun menjadi mulia. Ya, rambut Rasulullah itu menjadi satu hal yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW dulu ketika selesai melaksanakan haji bertahallul, dia bagikan rambutnya itu kepada para sahabat. Kenapa? Siapa yang bisa bersentuhan dengan jasad Rasulullah atau bagian dari Rasulullah, entah itu pakaiannya, entah itu apapun dia, bahkan keringat Rasulullah, darah Rasulullah, bahkan mohon maaf air kencing Rasulullah, semua yang bersentuhan maka akan diharamkan dirinya dari sentuhan api neraka. Itu alasan kepada para sahabat kenapa berebut air bekas jatuhan air Rasulullah. Kenapa? Air itu kalau dikenai badannya maka haram yang namanya air api neraka akan menyentuhnya. Sebagai sahabat lagi mengambil apa namanya? Araq, keringat Rasulullah SAW, dan dijadikan itu sebagai minyak wangi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW keringatnya itu wangi, kasturi, yang apabila disentuh entah itu kepada anak kecil ataupun siapa para sahabat, maka itu tidak akan hilang selama 7 hari 7 malam. Ya, itu kenapa salah satu sahabiah namanya Ummu Sulaim, dia ngumpulin keringatnya Rasulullah SAW. Ya, bahkan rambut gigi mau tersimpan dengan baik, dan itu menjadi satu hal yang luar biasa bagi manusia. Mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa mendapatkan itu semua, bagian dari itu semua, kita bisa mengikuti sepak terjang Rasulullah dengan cara apa? Kita bertabarruk dengan dari Rasulullah SAW. Salah satu atar Rasul, peninggalan Rasulullah adalah masjid-masjid Allah. Kenapa alasannya? Di mana ada masjid, maka sesungguhnya masjid itu adalah merupakan tetesan-tetesan dari air mandian Rasulullah SAW. Seperti yang dikisahkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang waliullah, seorang ulama besar Mesir, mufassir. Dia adalah waliullah. Ketika suatu saat dia memberikan satu pertanyaan kepada para ulama Mesir, tahukah kalian kemana perginya air mandian Rasulullah ketika Rasulullah? Tidak ada satu pun yang bisa menjawab. Para ulama-ulama besar itu akhirnya mencari tahu, referensi, tidak ada jawaban satu. Sampai akhirnya ada salah seorang pimpinan itu, dia tertidur di perpustakaan ketika mencari apa? Mencari informasi kemana air mandiannya Rasulullah. Dia tidak menjawab. Sampai akhirnya dia tertidur di perpustakaan dan bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya dia bertanya Rasulullah jawab, minta jawaban dari orang yang ada di belakangku yang sedang membawa apa? Lampu. Ya. Akhirnya dia terbangun. Esok harinya dia bertemu lagi dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa yang beliau katakan? Sudah dapat jawabannya? Belum ya Syekh? Apakah kau bertemu Rasulullah? Iya. Sudah kan kau tanya kepada Rasulullah? Kata Rasulullah, saya disuruh mencari pertanyaan berjawabannya dengan orang yang membawa lampu tadi. Apa kata Syekh Mutawalli? Tahukah kau siapa orang yang membawa lampu itu? Enggak tahu. Itulah aku. Oh, dia kaget. Tahukah kemana air mandinya Rasulullah? Sesungguhnya air mandinya Rasulullah itu naik ke langit, kemudian dia akan turun bersama air hujan, dan tetesan-tetesan hujan yang bercampur dengan air mandian Rasulullah, disitulah terbangun masjid. Maka siapa orang yang mengikat dirinya dengan masjid, maka dia juga akan terhindar dari sentuhan api neraka. Amin ya Rabbal. Dari Mekah itu sekira waktu Isya atau setelah pelaksanaan waktu Isya, kita masuk hotel, kita makan malam, baru setelah makan malam kita akan melaksanakan tawaf. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, masuk ke dalam rukun yang kedua adalah tawaf.
Tawaf artinya apa Bapak sekalian? Memutari atau mengelilingi Ka'bah Baitullah. Berapa kali kita putari? 7 kali. Apa alasannya 7 kali? Ada yang tahu jawabannya? Pasti jawabannya emang udah dari sononya segitu. Ya. Karena secara hikmahnya Bapak Ibu sekalian, ternyata angka tertinggi itu dulu adalah angka 7. Dulu angka yang paling tinggi itu adalah angka 7. Artinya kalau kita melaksanakan ibadah, maka harus yang paling maksimal. Tawaf itu adalah hubungan vertikal kita kepada Allah. Rasulullah pernah katakan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu yang kalian bisa, semaksimal yang kalian bisa kerjakan. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah tidak bisa setengah-setengah, harus maksimal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka dengan cara itulah, dengan kita maksimalkan ibadah, itu simbol daripada angka 7. Karena sholat tawaf ini seperti sholat, maka wajib dalam kondisi kita berwudu. Artinya di saat kita melaksanakan tawaf kemudian batal, wajib kita wudu lagi. Kalau kita lanjutkan sampai 7, maka nggak sah itu yang setelah batal. Kalau dipaksakan kemudian udah selesai 7, tapi ada yang batal tadi, tak kurang 1, kurang 2 atau kurang 3, maka kemudian kita tawaf, kemudian sa'i, maka nggak sah itu. Sampai kita menyempurnakan tawafnya, kemudian sa'i lagi, baru kemudian tahallul. Oh kalau apa nggak bisa Pak Ustaz, kita sempurnakan tawafnya aja, sa'i udah kan udah, tahallulnya udah, ya nggak bisa, karena harus berurutan, harus tertib. Kalau boleh diduluin, mendingan sekalian tahallul duluan. Boleh nggak kira-kira begitu? Kan rukun umroh itu ada 4. Pertama apa tadi? Niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang terakhir tahallul. Dan ulama menambahkan yang kelima adalah tartib. Kalau nggak tertib ya nggak sah. Kalau boleh-boleh nggak tertib, bisa aja kita. Kalau gitu biar lebih aman, kita tahallul aja dulu biar bebas. Nggak bisa. Jadi harus tawaf dulu, baru kemudian sa'i, baru kemudian. Maka tawaf ini harus dalam kondisi kita berwudu. Kenapa? At-tawaf kas-shalah. Tawaf itu seperti salat. Hanya bedanya, kalau sholat kita tidak boleh bicara, kalau di dalam tawaf masih boleh bicara. Yang kedua, kalau sholat batal di menit-menit terakhir harus mengulangi dari awal. Kalau tawaf seandainya batal, maka cukup mengambil wudu dan bisa melanjutkan lagi. Itu bedanya. Tapi pada hakikatnya kedua-duanya adalah harus dalam kondisi bersuci. Ya. Bapak Ibu sekalian dan rahmati Allah, tawaf itu 7 putaran. Yang tadi artinya adalah kita harus memaksimalkan setiap ibadah dalam putaran. Kemudian diawali dari mana? Dari rukun Hajar Aswad. Kenapa diawali dari sana? Karena pembangunan Ka'bah itu diawali dengan peletakan batu pertamanya dari Hajar Aswad. Yang batunya aja bukan batu sembarangan. Batu itu menurut riwayat dalam hadis sahih adalah merupakan batu yang Allah datangkan melalui malaikat Jibril dari surga langsung. Maka salah satu benda surga yang ada di dunia itu adalah Hajar Aswad. Yang itu pun mengisyaratkan bahwa surga itu sudah ada dari dulu. Kalau orang berpikiran surga udah ada, kok belum? Ya sudah ada. Sebelum diciptakan alam ini sudah ada. Ya. Jadi batu surga didatangkan oleh Allah dengan memerintahkan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril yang meletakkan batu di situ. Yang baru kemudian oleh Nabi Adam alaihissalam dibangunlah Baitullah. Kemudian mengalami kerusakan, dibangun lagi oleh Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Kemudian kerusakan baru pada masa Rasulullah SAW dibangun kembali sampai saat ini. Dan Ka'bah ini dibangun adalah salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sebetulnya ibadah tawaf itu dilaksanakan di mana? Di arsy-Nya
Allah. Arsy Allah di mana? Di Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, siapa yang bakal sampai ke sana? Travel mana yang bisa jamin kita sampai ke sana? Perjalanannya 2 tahun baru sampai ke Sidratul Muntaha. Itu hanya Nabi yang baru sampai ke sana. Malaikat Jibril tidak sampai. Kalau dia maksa bisa terbakar. Tapi Rasulullah SAW dengan rahmat dan kasih Allah bisa sampai ke sana. Makanya salah satu bentuk kasih Allah, Allah perintahkan malaikat Jibril cukup meletakkan satu batu tanda bahwa di situ Allah, disitulah simbol arsy-nya Allah bagi manusia yang pernah melakukan perbuatan dosa untuk menembusnya, bahkan dia bisa melaksanakan tawaf di situ. Maka siapa yang bertawaf maka akan diampuni dosanya, sebagaimana para malaikat yang senantiasa bertawaf di sana. Artinya ibadah tawaf ini adalah ibadah yang membersamai mereka. Di antara tempat-tempat yang mustajab itu adalah salah satunya yang paling penting adalah multazam. Multazam artinya tempat antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dan paling nikmat untuk berdoa adalah ketika kita bisa berpegangan dengan pintu Ka'bah. Kalau memang ada kesempatan nanti usahakan masuk situ itu. Gak usah berebut nyium Hajar Aswad ya. Karena nyiumnya itu sunnah ya. Dan itu susah sekali diraih. Itu sebetulnya kenapa Rasulullah SAW dulu pada Rasul kapanpun tiap tawaf pun bisa mencium Hajar Aswad, tapi Rasul tidak lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan sebab nanti kesulitan bagi umatnya. Bayangkan kalau setiap tawaf kita, setiap satu putaran kita mencium Hajar Aswad, kapan selesainya kita tawaf? Tapi Rasulullah cukup dengan kadang-kadang beristilah Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup dengan kita mengangkat tangan untuk kita menciumnya. Jangan terbalik ya, jangan kita cium dulu baru kemudian cium dulu kemudian angkat tangan, itu namanya kisbah ya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kita mulai Rasulullah SAW, alhamdulillah tidak melakukan hal itu. Jadi inilah tempat-tempat yang sangat mustajab. Pertama adalah multazam, yang kedua adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tempat yang setengah lingkaran. Tapi sekarang itu sulit juga untuk masuk ke situ karena dibikin antrian. Ya. Dan di bawahnya itu, di atas itu ada talang, namanya talang mas atau bidam. Makanya kalau lagi musim hujan itu jadi rebutan airnya. Ya. Tempat mana lagi yang merupakan tempat mustajab untuk berdoa? Rukun Yamani. Jadi ada pojokan sebelum rukun Hajar Aswad. Itu juga berdoa. Kenapa? Riwayat di atas rukun Yamani ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Itu sebabnya kenapa kita dianjurkan pada sampai di rukun Yamani dianjurkan baca doa yang betul-betul mencakup dunia dan akhirat kita. Apa doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Disuruh memperbanyak doa itu sampai kita di rukun Hajar Aswad. Mana lagi tempat mustajab? Matof, tempat kita berkeliling. Tempat kita berkeliling ketika kita tawaf, maka setiap tempat yang kita lewati itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Makanya dianjurkan kita memperbanyak baca doa. Udah dikasih buku doanya. Ada tiap putaran doanya masing-masing. Dan itu tidak wajib. Yang disunnahkan malahan kita memperbanyak subhanallah. Maka setiap kali putaran kita mulai itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Para ulama merumuskan biar supaya kita tidak kemana-mana pikiran kita. Walaupun sebetulnya waktu tawaf kita diam aja sama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan diam aja Bismillahirrahmanirrahim. Sama nggak? Sama nggak? Tetap sah. Cuma tawafnya itu tawaf minimalis itu. Tawaf tanpa doa ya. Lagi marah-marahan sama malaikat sama Allah ya. Jadi dianjurkan kita memperbanyak doa. Kenapa? Tempat itu mustajab. Kenapa? Tempat itulah yang pernah diinjak oleh para nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Secara tidak langsung kita sebetulnya sedang mencocokkan langkah kita dengan langkah para nabi, termasuk para aulia. Semua disampaikan oleh Allah SWT. Maka doa di tempat itu mustajab. Putaran pertama, Allahumma apa itu? Wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi hadika wa tibani sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Putaran kedua, Allahumma inna hadzal bait wal haram dan seterusnya. Putaran ketiga, Allahumma inna a'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaq dan seterusnya. Putaran keempat, Allahumma ij'al umratana umratan mabrurah sahih masykurah dan seterusnya. Kemudian kelima, Allahumma adillani atadilla asyka yawma adilla illa dzalik. Allahumma inna laka 'alayya huquqan katsiran. Terakhir, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan dan seterusnya. Itu adalah rumusan yang dibangun oleh para ulama biar supaya apa? Hati kita tetap terpaut, mohon kepada Allah agar supaya ibadah yang kita laksanakan betul-betul penuh dengan kekhusyuan. Walaupun sekarang banyak para kadang-kadang lupa waktu tawaf itu fokusnya bukan lagi kepada doa, fokusnya pada apa? Selfie. Makanya jangan heran begitu pulang jadi haji selfie. Haji selfie ya kenapa? Karena tiap hari gitu. Subhanallah nih. Ya, la haula wala quwwata. Sudahlah, tinggalin dulu ya. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah, tinggalin dulu itu. Ya walaupun saya katakan tadi boleh, tapi makruh dan bisa jadi nanti nilainya jadi nggak sah. Apalagi kalau sampai kita akhirnya karena ngejar itu belakang Ka'bah. Jadi tawafnya belakang Ka'bah, nggak sah itu. Posisi kita ketika tawaf Ka'bah itu harus ada di mana? Di sebelah kiri kita. Kiri atau kanan? Kan biasanya baik-baik ada di sebelah kanan. Kenapa? Pada saat tawaf dan kita posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Kenapa coba? Karena jantung kita ada di sebelah kanan atau kiri? Kiri atau kanan? Jantung kita ya, ada di sebelah kiri. Maka sesungguhnya pada saat kita melaksanakan tawaf, kita mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu dengan rumah Allah. Baik. Gitu ya, salah satu hikmahnya. Putarannya dari kiri kanan kiri. Kalau kita melaksanakan tawaf itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kalau jam dari mana itu? Kiri ke kanan. Kalau tawaf dari kanan ke kiri. Buka kunci ke kiri atau kanan? Buka kunci ke kanan atau kiri? Coba. Kalau kunci ke kanan, kalau buka ke kiri. Berarti pada saat kita melaksanakan tawaf sesungguhnya sedang membuka hati kita untuk Allah. Ya kan? Makna lainnya apa? Setiap hari dalam aktivitas kita ngikutin jam. Tiap saat kita mikirin jam. Bangun tidur, apa kita lihat pertama kali bagi mereka-mereka yang bekerja pagi-pagi, pasti dilihat udah jam berapa. Tiap hari aktivitas kita hanya ngikutin jam. Padahal nungguin apa itu sesungguhnya? Kita tiap hari ini ngikutin jam, itu nungguin apa sebetulnya? Pada hakikatnya kita nungguin mati. Betul? Betul? Tanpa terasa makin hari makin tua. Lihat foto-foto kita 10 tahun yang lalu, masih muda Bang? Masih muda. Sekarang udah mulai ada ubannya. Saya udah mulai banyak ubannya. Ya. Tiap hari kita berputar dengan waktu kita makan. Ketika Allah panggil, pasti yang pertama kali ditanya, semenjak balik, apa yang kau lakukan? Jadi makna hakikat kita bertawaf, kita membalikkan kehidupan kita pada masa ketika kita mulai balik sampai saat ini, apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah. Makanya tadi membuka pintu hati kita. Untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa? Di dalam diri kita itu ada jantung. Jantung itu hanya satu katup yang di dalam. Yang apabila dimasuki oleh asma Allah, maka syaitan tidak akan pernah masuk. Sebaliknya kalau syaitan sudah masuk, maka Allah tidak ada pernah, mereka tidak akan masuk lagi. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan membukakan di dalam jantung itu ada duanya. Makanya Bapak sekalian, pada saat kita melaksanakan tawaf, buka mata batin kita, buka mata hati kita untuk apa? Untuk mengagungkan Allah. Makanya tadi yang paling banyak dianjurkan kita pada saat kita tawaf,
untuk senantiasa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mengakukan Allah, segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tidak ada sekutu lain, tidak ada Tuhan selain. Aku bisa datang kemari hanya karena Engkau. Aku bisa datang kemari hanya karena nikmat yang Kau berikan. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Kaulah zat yang maha hebat ya Allah. Banyak orang yang pengen kemari tapi Kau pilih aku. Terima kasih ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita sudah bisa membuka hati, maka semua fitur-fitur Allah akan masuk ke dalam hati kita. Insya. Tapi kalau kita membuka, makanya kalau seandainya ada orang tawaf dari kiri ke kanan ngikutin dia, sah apa nggak tawafnya? Sama nggak? Kira-kira terada nih di antara jamaah, saya pengen yang lain. Kalau tawaf dari kanan ke kiri udah biasa, saya mencari yang nggak biasa. Apa yang terjadi? Itu melawan arus, akan kegerus. Kalau mati di situ, mati konyol. Kenapa? Dia mati dalam rangka melawan arah. Allah sudah perintahkan itu, dia tidak mau. Maka begitu juga dalam kehidupan ini pada manusia. Kalau Allah perintahkan ini halal, maka lakukan. Kalau ini wajib, maka kerja. Yang halal tinggalkan. Dan begitu, jangan melawan arus. Ya. Ataupun tadi, kan kalau orang melaksanakan tawaf dulu itu udah biasa, saya sa'i dulu baru tawaf. Ya, sama nggak sah. Ikuti, karena di sana kita sedang menjadi tamu Allah. Ikuti apa yang menjadi aturan Allah. Jaga sepuh-sepuh. Kenapa ternyata? Karena dia pulang ternyata masih ngantongin batu tanah haram. Udah berubah kepadanya. Oh iya, terus akhirnya begitu dibawa sepuh. Karena memang tidak boleh ya, sekali. Nah itu maksudnya. Betapa agungnya tempat ini. Jadi selesai kita melaksanakan tawaf, dianjurkan kita berdoa di muntazah atau searah dengan itu. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Apa artinya? Kalau kita memang sudah bikin komitmen kepada Allah, ya, dan mengikuti apa aturan Allah, maka ikutilah sepak terjangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari beliaulah terlahir para nabi-nabi sampai Nabi baginda Rasulullah SAW. Dari Nabi Yakub atau Israel itu menurunkan banyak nabi-nabi. Ya. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Zakaria dan seterusnya. Sedangkan dari Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim punya putra dua ya. Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail. Ishak itu melahirkan Nabi Yakub, dari Yakub dan baru kemudian banyak para nabi. Sedangkan dari Ismail melahirkan hanya satu nabi, yaitu Nabi akhir zaman baginda Rasulullah SAW. Makanya Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang selalu disebut namanya waktu sholat selain Nabi Muhammad. Kapan itu? Waktu kita baca Tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi. Enggak ada nabi yang lain. Subhanallah. Ya, itulah keutamaannya. Maka Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa mengikuti sepak terjangnya Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya, maka dia akan dijadikan anak-anak keturunannya, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Apa tipsnya Nabi Ibrahim? Dia adalah orang yang sangat cinta kepada Allah sehingga dia punya gelar Khalilullah. Bahkan dulu ketika dia sudah berkorban kan Nabi Ibrahim itu gak tanggung-tanggung. Pernah ada di antara kita yang pernah berkorban dengan 1000 kambing? Ya nggak usah 1000 kambing, 100 unta kan? Apalagi Nabi Ibrahim biasa itu
Sampai akhirnya dapat pujian dari malaikat Jibril. Wah, Ibrahim kau luar biasa. Kalau sudah korban gak ada sayang-sayangnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Sambil bercanda sama malaikat. Ya, baru ini kalau seandainya aku punya anak, Allah perintahkan, Allah ambil, aku kasih. Biasa orang kan kalau belum punya begitu tuh, ngomong gede. Orang yang punya punya proyek tuh. Gampang Ustaz, kalau saya gol, setengahnya buat Ustaz. Begitu kan? Ntar buat masjid kayak buat apa silakan Ustaz. Begitu keluar, hitung-hitung gila gede juga. 3 miliar. Kalau setengahnya berapa? 1,5 miliar lah gede. Akhirnya dikurangin dikit. Begitu habis lupa. Sama seperti orang yang terjun payung tadi. Waktu naik ketakutan ya Allah, kalau saya ada yang selamat, ntar saya mau korban kambing. Makin udah turun, udah mendekat selamat nih, ayam aja. Begitu sampai dasar dia lupa. Itu yang terjadi kebanyakan manusia. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dipuji oleh malaikat Jibril alaihissalam, dia merasa bangga. Ya, manusia kan begitu biasanya kalau dipuji suka. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia keturunan melalui istri yang pertama. Siapa? Istri kedua yaitu Siti Hajar. Diberikan dia putra yang bernama Ismail. Akhirnya pada saat dia remaja diminta sama Allah dalam mimpinya. Ingat, mimpi para nabi itu betul adanya, bukan seperti mimpi kita. Mimpi macam-macam. Mimpi dikejar hantu. Mimpi dikejar-kejar binatang, mimpi jatuh dari jurang, bahkan mimpi kadang-kadang kita melihat diri kita pisah. Itu mimpi-mimpi setan itu. Kalau para nabi jarang ketika mimpi udah pasti. Akhirnya Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah tentang mimpinya itu bahwa dia harus menyembelih putranya, seperti yang tersebut dalam surah As-Saffat ayat 112. Ya abadi inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Itulah yang kemudian kejadian ini diabadikan di Mina. Maka ada namanya Bukit Kurban. Nanti insya Allah kita akan lewati di mana tempat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya. Ya, di situlah diperlihatkan. Makanya ada istilah tarwiyah. Tarwiyah itu artinya Allah perlihatkan Nabi kepada Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim tentang mimpinya itu di situ. Kembali sekalian. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat taat dan cinta kepada Allah. Maka siapa yang cinta kepada Allah, maka akan Allah jadikan anak keturunannya sebagaimana keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan doa Nabi Ibrahim ketika di Ka'bah setelah selesai membangun Ka'bah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa Nabi Ibrahim itu selalu mendoakan bukan hanya keluarganya tapi bangsa dan negaranya. Maka nanti pada saat kita berada di sisi Baitullah, jangan lupa juga kita mendoakan untuk negeri kita, lingkungan kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Jangan hanya doakan pribadi. Itu caranya berdoa. Selesai kita melaksanakan sa'i atau kita akan menuju sa'i. Sa'i artinya usaha, yang merupakan rukun ketiga. Ya, walaupun sa'i ini tidak wajib kita dalam keadaan berwudu, tapi dianjurkan dalam keadaan berwudu. Karena amalan yang dilakukan dalam keadaan berwudu akan dilipat gandakan 10 kali lipat, apalagi itu di tanah haram. Jadi kalau Bapak sekalian nanti ketika akan sa'i batal, nggak ada masalah sebentar sa'i sampai selesai, kemudian tahan. Tapi lebih afdal lagi kalau kita mengambil wudu lagi. Di mana? Di tempat air zam-zam. Kita wudu, kemudian sekedarnya aja yang wajib-wajib saja. Baru kemudian kita sa'i. Sebelum sa'i disunnahkan kita menghadap ke Baitullah. Abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluh inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamar fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa maksudnya? Simbol kalau kita mau melaksanakan aktivitas kita, usaha kita, entah itu sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai apapun ya, pekerja seni dan sebagainya. Ketika kita memulai sesuatu, maka mulailah dengan menghadap Allah terlebih dahulu.
minta kepada Allah. Ini kebanyakan kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan melaksanakan aktivitas kita kadang suka lupa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin dzibari lam yubda bil basmalah fa huwa abtar. Dalam riwayat lain mengatakan fa huwa aqtar. Setiap amalan yang kita lakukan tanpa menyebut nama Allah, maka akan terputus keberkahannya. Allah tidak ikut tanggung jawab dalam amalan kita. Nah, makanya Bapak sekalian, kalau kita ingin 24 jam bernilai ibadah, maka mulailah aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Minimal baca bismillah.